Kacau dah urusan gua dah. Mana sutradara udah kagak mau lagi pakai figuran dari gue. Kembali nggak duit gue? Dasar tukang ibu lu ya. Main sinetron. Ya dikek Kang Salim. Mama tuh syuting babak belur. Orang berbu polisi. Nyawa terima. Dek, duitnya dikorupsi ya? Gue juga minta tanggung jawab. Ibetan calon anak lu juga. Kenapa belum? Lu berani melarang-larang gue. Ntar gue gampar lagi baru lu. Mau? Enggak. Kenapa lu? Iya. Maksud? Masya Allah. Kenapa bisa jadi begini Pak Ustadz? Itu bisul gede amat. Kayak bola tenis. Itu dia masalahnya Pak Sud. Kalau bisul ayah ada di pantat, ayah bisa umpetin. Ini adanya di jidat. Ayah sholat aja nggak bisa sujud. Dioperasi saja ya? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sabar sama Jamile. Ustaz Somad ada, Lim? Aduh, bagaimana ya? Aduh, bingung nih. Emangnya kenapa sih Bang Salim? Bukan begitu, Jamile, Pak Sabar. Sebenarnya sih Ustadz Somad ada di dalam. Cuma dia lagi kagak mau diganggu. Begitu pesennya sama Aye. Oh, sibuk ya udah jadi artis sekarang. Wah, bukan begitu, Jamile. Waduh, Pak Sutradara. Maaf nih bentar. Urusan Aye yang tadi bagaimana? Nggak tahu, gue bingung. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya aja pakai bingung lagi. Katanya kagak ada yang boleh ketemu. Kok dia boleh? Ya, dia mah beda, Jamile. Dia itu sutradara. Oh, Ayah tahu. Jadi Ustadz Somad udah kagak mau nih nemuin kita orang kampung. Ya, bukan begitu. Aduh, jadi bingung nih ngomongnya nih. Lim, lu ngomong aja deh yang sebenarnya. Kita nggak apa-apa kok. Kalau emang Ustaz Somad nggak bertemu orang lain, kita nggak makan maksain. Masalahnya ini penting. Dia udah lama banget makin nggak ngajar si Jamila ini. Dia juga udah lama banget nggak sholat jamaah di musola. Dia juga lama nggak ngajar anak-anak ngaji. Jadi ini sebenarnya ada apa sih? Begini nih Pak Sabar. Sebenarnya Ustadz Somad itu lagi sakit. Dia punya bisul gede bener di jidatnya. Kayak bola tenis. Persis banget jenongnya kayak ikan lohan. Kayaknya sih dia kena azab yang kayak sinetron azab di TV itu. Makanya dia kagak mau diganggu, kagak mau ketemu sama orang-orang. Kecuali Aye asistennya. Udah gitu, Aye juga disuruh jaga rahasianya. Supaya orang-orang di kampung ini kagak ngomongin dia, kagak ngisuin yang enggak-enggak. Apalagi dia kagak mau penyakitnya itu disangkut pautin sama sinetronnya. Aku harus sebarin kabeh. Bekayu nek. Anak gosip Ustadz iki ya kena bisul nang raine, nang tangane, nang awake, nang bongkoe kabehan kena bisul. Kena asap nang sekang Gusti Allah kayak nang polisi kan lo. Ha, itu dia. Karena dia kualat amen nih, janda pengalaman. Anak gue kagak disoting-soting, sekongkolan sama Salim. Iya, setuju Mbak Ayune. Lagi ya mamat ngati babak belur, dihajar ngana bonyok. Unang polisi kok cembulane langka. Nyung kecewa banget yang manajer rek. Nah, itu. Nah, begini aja. Bagaimana kalau berita ini kita sebarin ke seluruh kampung? Ya, aku tuh. Ya, tuh. Ibu-ibu, kembaliin. Ada info di backstage. Wara-wara, Pak. Siapa yang jelasin? Gue apa lu? Lah, Mbak Ayu nih, Bay. Mana ngerti, Mbak? Iya. Begini, Bu, ya. Lu gak bisa jadi sutradara apa? Masa kayak gitu aja lu gak bisa akalin? Kagak bisa, Bos. Gak bisa gimana? Lu bilang Ustadz Somad sakitnya bisa duduk, bisa diri. Kan lu tinggal ngambil gambar MC, why cukup. Ini masalahnya lain, Bos. Kalau saya paksain, nanti merusak pemandangan, Bos. Rusak pemandangan gimana? Gua gak ngerti. Memang sakit apa sih dia? Bos, supaya tahu ya. Dia ini punya penyakit. Penyakitnya tuh bisul. Bisulnya tuh ada di jidat segede bola tenis, Bos.
Itu cerita bagus tuh. Tulis tuh, tulis. Gua kebetulan lagi bingung nyari judul lain. Lo tau gak? Gua udah nulis tentang ajab di kubur. Kuburan meledak. Sampai jenazah bingung gua udah tulis. Nah, sekarang ini cerita bagus. Seorang ustadz kualat gara-gara main sinetron. Nah, abis itu kan bisa gua tulis yang lain lagi. Seorang sutradara kena ajab. Semua bisa gua tulis. Nah, ini untuk episode ini kita tulis judulnya Bisul di Kening Pak Ustadz. Kisah nyata Ustadz Somad yang kena ajab gara-gara kualat main sinetron. Betul nih, Bos. Betul. Bos mau nanya nih, nulis cerita juga nggak nih? Produser kena azab. Jangan lo tulis tuh, ntar gak ada yang bikin sinetron. Iya, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Time? Ngapain kemari? Pasti mau ngeliatin aja ya. Tuh kan, ayah katanya juga apa? Ustadz Somatnya kagak ada. Empok sih dibilanginnya kagak cayaan. Udah diem aja deh lo. Kenapa jadi lo yang repot? Gue ini kesini mau nengokin Ustaz Somad, bukannya lo. Ngapain lo di sini? Pergi sana. Nggak apa-apa deh. Sedot terus. Yaudah, pamit. Yaudah sana. Mana Pak Ustadz? Pak Ustadz! Pak Ustadz! Saya di kamar mandi. Ayo bawain buah-buahan nih bakal Pak Ustadz. Itu buahnya tinggalin aja gitu. Ntar ayo makan deh. Oh. Lu pulang aja, Male. Ya udah cepet sembuh ya Pak Ustadz ya. Gila. Bisa berapa kalau ketahuan si hidung gak dipanggil? Terima kasih ya dok ya. Udah ngobatin Ustadz aja. Tuh kan Pak Ustadz. Mulai besok Pak Ustadz udah bisa ngajar ngaji lagi. Udah bisa sholat jamaah bareng-bareng kita. Dan yang pasti nih Pak Ustadz udah bisa syuting lagi. Udah bisa cari duit. Kan Pak Ustadz bisa ngetop. Kalau sih yang di otak lo duit mulu, gak ada yang lain apa? Ngomong-ngomong, dokter makasih banyak nih ya. Udah mau datang kemari, ngobatin bisul air lagi. Pak Ustadz, saya mau pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Alhamdulillah. Vin, emang lo gak tahu? Gua kan udah gak mau syuting lagi. Pak Ustadz bagaimana sih? Sayang bener Pak Ustadz kalau Pak Ustadz sampai mundur. Pak Ustadz, main sinetron itu lahan paling gampang cari duit. Apalagi Pak Ustadz ntar bakalan jadi orang ngetop. Dikenal orang. Udah deh. Jangan ngomongin soal syuting-syutingan deh. Mendingan nyetel TV tuh. Biar nyut-nyutan gue berkurang. Ye. Dalam episode kali ini menceritakan kisah tentang Ustadz Sobrak. Ustadz yang menjadi penceramah dalam sinetron religi yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan di balik hukum ilahi dalam episode Bisul di Kening Pak Ustadz. Kacau dah urusan gua dah. Mana sutradara udah kagak mau lagi pakai figuran dari gue. Kembaliin ya duit gue. Dasar tukang ngibul lu ya. Main sinetron. Ya dikek Kang Salim. Mama tuh syuting babak belur. Orang mlebu polisi. Nya ora terima. Ndek, duitnya dikorupsi ya. Gue juga minta tanggung jawab. Ibetan calon anak lu juga. Kenapa belum keluar-keluar di TV? Ile, Po. Sabar ngapa, Po? Sabar, Po. Itu semua bukan urusan aye. Itu semua urusan produser sama sutradara. Betul. Jawab. Kacau dah deh. Ya, pokoknya terserah Mpo dah.
Waduh.